Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika kita sebagai istri ingin thalabul ilmi atau sekolah syar'i tapi suami sepertinya kurang mendukung? Apakah kita terlalu memaksakan diri, Ustadz? Seperti misal mau punya bayi tapi ingin tetap lanjut sekolah, sedang suami seperti menyuruh untuk cuti dulu sekolah. Jazakumullah khair Ustadz wa barakallahu fikum. Masya Allah, zatakillahu hirsan. Semoga Allah menambah semangat semanti. Tapi ya ukhti, hidup itu tidak bisa dipandang dari satu sisi. Hidup itu memang dinamika. Dinamika kehidupan itu kadang-kadang tidak harus sejalan dengan apa yang kita inginkan. Banyak kewajiban, banyak sisi hidup itu yang kadang-kadang harus berubah kebijakan, merubah sikap. Manusia yang cerdas adalah manusia yang mampu memilih yang terbaik dari yang baik dan mampu menghindari yang terjelek dari yang jelek. Mampu memisahkan antara baik dan jelek itu semua orang bisa. Tapi mampu memilih ini baik, itu baik, tapi ini yang terutama, maka itulah orang-orang yang cerdas. Ini jelek, itu jelek. Ini yang paling jelek yang harus saya hindari, itulah orang-orang yang bijak. Nah, kadang-kadang dalam dunia ilmiah, kita itu sering menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar, keutamaan ini, keutamaan itu, dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Tapi dengan berbagai keutamaan-keutamaan yang besar itu, menjadikan para muslimah semangat, alhamdulillah, untuk menuntut ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu. Tapi terkadang kondisi tidak semacam itu. Kondisi tidak memungkinkan. Maka lihatlah mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena menuntut ilmu itu ya ukhti, itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Yang pertama wajib ain. Yang pertama wajib ain. Wajib ain itu adalah mempelajari satu ilmu yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan ilmu itu. Menuntut ilmu bagaimana tata cara sholat, yang penting sampai bisa sholat yang sah. Nggak harus jelimet, pendalaman, detail, saat dalil-dalilnya, istidlalnya, kadang-kadang sampai khilafnya. Yang penting bagaimana caranya bisa sholat yang sah dan sesuai dengan sunnah. Puasa, haji, umroh, halal, haram, secara global. Ngerti nih macan itu haram, ngerti kalau ternyata kambing itu halal, cukup. Gitu. Dalilnya apa, penjabarannya bagaimana, konsep para ulamanya bagaimana, itu di luar fardu ain. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu yang tidak sampai di level itu, nggak sampai semacam itu, mulai sampai pendalilannya, sampai wajhud dalalahnya, sampai ini, sampai itu, jelimetnya masalah, kenal nyanyi ilmu alat, nahwu, shorof, dan macam-macamnya, itu pada tataran sunnah. Itu pada tataran mempelajari ilmu yang level sunnah. Mempelajari ilmu yang level sunnah ini tetap sunnah, mendapatkan keutamaan yang agung apabila mempelajarinya. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia nggak dosa untuk melakukan itu. Kecuali orang-orang yang menjadi fardu kifayah. Misalkan orang itu diutus oleh masyarakatnya harus mempelajari karena akan pulang menjadi mufti, menjadi ustadz, menjadi ustazah. Dan dia satu-satunya yang ditunggu, maka menjadi fardu kifayah bagi dia. Kalau tidak menjadi fardu kifayah, maka tetap sunnah. Lah, apabila ya ukhti terjadi benturan, terjadi benturan antara urusi rumah tangga, duwe anak bayi, anaknya masih kecil, dengan keinginan belajar. Fahami? Kalau sampai di kelas, itu sebenarnya adalah fardu kifayah, sunnah. Belajar ilmu level sunnah. Sedangkan ngopeni bayi, ngurusi bayi, itu satu kewajiban bagi anti. Satu kewajiban yang dibagi bagi anti. Maka tatkala itu, cara yang pertama, rembuk dengan baik dengan sang suami. Rembuk dengan baik dengan sang suami. Nasihat anak kepada sang suami,
supaya dukung semangat istrinya. Ketahuilah, dalam rumah tangga itu semakin kuat ilmu agama, insya Allah semakin baik pondasi rumah tangga. Sang suami jangan halang-halangi, jangan dukung. Jangan dukung. Jangan halang-halangi, tapi dukunglah. Tapi dukunglah. Tapi kan jangan sampai kalau suami dituntut untuk dukung ya ukhti, kemudian suaminya sampai didadekno kaya anak yatim, terlantar, gono sing ngopeni. Pulang-pulang kerja yuk durung dimasak nih, durung ono sing masak. Oma berantakan kaya kapal pecah dan macam-macamnya. Alasane taklim, masuk kelas, maka salah menempatkan posisi. Salah menempatkan posisi. Lebih semangat mana antara kita dengan para sahabat? Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di Kitabul Ilm awal-awal Sahih Bukhari, itu beliau Umar itu tinggalnya di Awali. Awali itu di pinggiran kota Madinah. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Awali kisaran 2 mil, 3 kiloan. Lah, beliau itu sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab ngasih nafkah sama keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang muslim kepingin selalu mengetahui ilmu-ilmu yang baru yang datang dari Rasulullah SAW apabila ada wahyu yang baru, Tapi kan nggak bisa, benturan. Taklim ini masjid terus, bojo ini mangan apa? Jadi ngurusi kerjaan terus taklimnya bagaimana? Akhirnya beliau melakukan sesuatu yang sangat indah. Dan itulah hikmah. Itulah kebijakan. Beliau bukan sama tetangganya yang sahabat Ansor. Dia mengatakan sama tanggone, Mas, hari ini aku ke masjid ya. Sampai sore. Sampeyan kerja ning pasar. Sampeyan kerja ning pasar ning sawah. Ini saya akan mendengarkan wahyu-wahyu yang turun hari ini. Apa saja nanti kalau sore hari kita ketemu. Sore hari kita ketemu. Apa yang saya dengar hari ini tak sampaikan ke sampean. Tak sampaikan ke sampean. Lah. Kemudian besok gantian. Sampean yang ke masjid, saya yang kerja. Karena saya harus pakai keluarga, saya yang kerja. Fahami, cermati apa yang disampaikan Rasulullah pada esokan hari. Sore-sore nanti yang kamu hafalkan, yang kamu fahami dari sabdanya Rasulullah sampaikan kepadaku. Dengan cara semacam itu, yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak menelantarkan keluarganya terpenuhi. Tapi keinginannya untuk mendapatkan ilmu tetap didapatkan. Lah, menggabungkan antara ini dengan itu perlu duduk bersama dengan baik. Jangan egois. Duduk bersama dengan baik. Sama suami. Nasihatnya bagi suami dukunglah. Tapi jangan stay. Jangan paksakan diri kalau kondisi semacam itu. Ada beberapa suami itu yang memang ngeluh sama anak. Karena istrinya terlalu semangat dalam dunia ilmiah. Jadi Masya Allah, kawit subuh sampai sore. Kajiannya Zoom. Ini kan zaman Zoom. Ini zaman Zoom, zaman ini, talim sana, talim sini, ikut sana. Akhirnya urusan rumah, urusan sarapan, urusan baju, urusan piring, urusan itu terbengkalai. Itu malah dosa ya ukhti, malah dosa. Karena tugas anti itu ngurusi rumah tangga. Ilmu itu adalah kemuliaan, tapi tidak untuk menelantarkan kewajiban asli sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Perlu duduk. Satu yang fokus itu jauh lebih. Anak bukan ngendori loh ya, tapi perlu mendudukkan posisi. Perlu mendudukkan mana kewajiban, mana bukan kewajiban. Mana kewajiban, mana bukan kewajiban. Ini yang dalam bahasa fikih namanya qaidatut tazahum. Apabila benturan antara dua kemaslahatan, dua kebaikan, maka lakukan kemaslahatan terbesar meskipun mengorbankan kemaslahatan yang terkecil. Apabila benturan antara sholat jamaah dengan sholat tahiyatul masjid, korbankan sholat tahiyatul masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan itu maklum dalam kaidah-kaidah fikih yang ada. Fahami mana titik wajib, mana titik tidak. Maka nasihat anak, kalau memang benar-benar rumah tangga itu bakal terbengkalai kalau anti tetap ngotot untuk sekolah, di saat masih ada bayi, di saat masih ada apa, suami sendiri juga harus kerja dan macam-macamnya.
maka turuti nasihat suami untuk cuti. Toh zaman sekarang belajar itu nggak harus di kelas. Zaman sekarang ada YouTube, ada rekaman, ada TV, yang itu tetap bisa kita belajar di sela-sela kesibukan rumah tangga, di sela-sela kesibukan rumah tangga. Jadi jangan disalahpahami apa yang Anda katakan. Anda hanya ingin untuk kita berpikir proporsional. Jadi menempatkan posisi pada tempat yang pas. Jangan sampai semangat itu malah jangan sampai semangat ibadah, semangat taklim, semangat ini jadi mengalahkan kewajiban. Masih ingat kisah Utsman bin Maz'un yang dalam riwayat Sahih Bukhari? Tatkala Khawlah, Utsman bin Maz'un itu punya istri namanya Khawlah. Jadi Utsman bin Maz'un Masya Allah sombong banget, pol untuk ibadah, pol super. Kalau siang hari itu puasa terus. Nek malam hari itu gak pernah tidur, sholat malam terus ibadah. Sampai istrinya itu gak digubris, gak disupri. Gak digubris. Ya segala layaknya seorang suami terhadap istrinya. Lah Khawlah itu merasa gak disupri. Merasa gak digubris, merasa gak diperhatikan oleh sang suami. Akhirnya dia yang gak memperhatikan penampilannya. Ya gak mempertahankan kecantikannya, ya gak memperhatikan penampilannya, bajunya ya wut-wutan. Ya karena mau mempercantik diri juga suaminya modelnya kayak begitu. Lah suatu hari beliau sowan. Ya bahasa kita itu curhat lah. Curhat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lah tengah-tengah bertamu ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah pulang. Rasulullah sempat lihat ada Khawlah yang penampilannya gak kaya wong. Penampilannya itu awut-awutan semacam itu. Begitu Khawlah pulang, Aisyah ditanya, "Nyeni rahmat Rasulullah, Dek, Khawlah tadiku kenapa? Kok begitu penampilannya?" Itu kalau diskusi kita. Jadi Khawlah tadi itu kenapa kok begitu penampilannya? Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, hiya imra'atun la zaujalaha." Ya Rasulullah, Khawlah itu enggak punya bojo, enggak punya suami. Khawlah itu enggak punya suami. Rasulullah paham banget kalau Khawlah itu istrinya Utsman. Bahasa itu adalah bahasa kiasan. Maknanya Utsman itu enggak bisa berfungsi kayak suami yang sebenarnya. Akhirnya Utsman dipanggil oleh Rasulullah SAW. Begitu datang, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Utsman, atarghabu an sunnati?" Utsman, sampeyan niku benci ajaranku toh. Utsman ya kagetnya subhanallah. Dia itu poso terus, berusaha untuk menjalankan syariatnya Rasulullah, sholat malam terus berusaha untuk menjalankan syariatnya Rasulullah. Tiba-tiba pertanyaannya, "Kok atarghabu an sunnati?" Jadi ya Rasulullah, yani wa Utsman, sampeyan itu benci ajaranku toh. Utsman langsung jawab, "Bal yani sunnatuka arghab." Ya Rasulullah, bahkan aku melakukan semua ini demi untuk menggapai ajaranmu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Yuk enggak harus gitu loh. Inna li ahlika alaika haqqa wa li jasadika alaika haqqa kama anna li rabbika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqa." Wahai Utsman, badanmu itu punya hak untuk kamu perhatikan, kamu istirahatkan, kamu kasih makan. Istrimu punya hak untuk kamu urusi. Sebagaimana Tuhanmu punya hak untuk kamu ibadahi. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan semuanya haknya masing-masing. Kemampuan untuk memberikan hak ini pada porsi yang tepat, itulah hikmah. Wa miyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dan ini berbeda antara satu suami dengan suami, antara satu keluarga dengan keluarga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak disalahpahami.